Saya Cantika Nurauliadani akan mempresentasikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan bab 4. A. Kedatangan bangsa barat. 1. Latar belakang. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat yaitu bahwa bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu dapur, dan obat-obatan. B. Motivasi 3G, Gold, Ghostplay, dan Glory. 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri ini salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri terjadi pada periode tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis, pada tahun 1486. Dan pada tahun 1511 Portugis mencapai Malaka, dan Portugis berhasil sampai di Maluku pada tahun 1512. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Ekspedisi pertama Inggris dilakukan pada tahun 1579 dengan mengikuti jalur Ferdinand Magellan. Pengaruh Inggris tiba di Kepulauan Nusantara tidak bawa pengaruh banyak seperti halnya Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1556, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan kebanyakan pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih keras sebagai lalu lintas perdagangan. Setelah itu Belanda menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Kalian perhatikan gambar perkebunan cengkeh di atas. Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa barat saat menjajah Indonesia. Cengkeh merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku atau disebut praktik monopoli. Tahukah kalian keistimewaan VOC atau VOC? VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang menjalankan tugas pemerintah di daerah-daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak oktroy atau istimewa yang isinya sebagai berikut. 1. Hak mencetak uang. 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak monopoli perdagangan rempah-rempah.
Monopoli adalah salah satu bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang lain. Apabila kalian menjadi pedagang, jadilah pedagang yang adil. Tidak mementingkan keuntungan sendiri, lakukan perdagangan dengan penuh toleransi, bersaing secara sehat dan saling mengasihi. Monopoli dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu oleh negara. Contohnya, produksi semen dan minyak bumi dimonopoli oleh pemerintah demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk melakukan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen 1635 sampai 1645, Johann Matsuyker 1653 sampai 1678, Rijeklo van Goens 1678 sampai 1681. Cornelis Janszoon Spelman 1681 sampai 1684 merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Dalam melaksanakan sistem sewa tanah, Gubernur Jenderal Raffles menggunakan teori domain. Raffles berpendapat bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanah para raja. Karena kekuasaan para raja telah berpindah dari pemerintah Inggris, maka sebagai akibat hukumnya, hak-hak pemilikan atas tanah tersebut dengan sendiri beralih pula kepada Raja Inggris. Oleh karena itu, tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris, sehingga mereka wajib memberikan sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Hal yang menjadi kewajiban untuk diberikan tersebut dikenal dengan istilah Landrete Raffles. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Di antaranya yaitu ada tanaman teh, tanaman kopi, dan tanaman kakao. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat. 3. Perang Diponegoro. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan Sisinga Majaraja Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. 7. Perang Jagaraga di Bali. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh ke perkebunan dengan upah rumah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. B.
kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. C. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk meningkatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Prosesnya yaitu membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Berkembangnya berbagai paham-paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904-1905 terjadi perperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Di India, wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya. Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. B. Sarekat Islam. C. Indes Party. D. Perhimpunan Indonesia. E. Partai Nasional Indonesia. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi militer. 3. Pengarahan Romusha. 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran pendudukan dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jadi, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia telah menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Hidup dalam penjajahan menyebabkan penderitaan rakyat dalam berbagai bidang. Perubahan yang terjadi pada masa kolonial lebih banyak merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial tidak memiliki perhatian serius untuk memajukan negara jajahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.